Ya, salam Super Jos, salam sukacita, salam pemulihan, dan salam kemenangan bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Senang sekali rasanya berjumpa dengan saudara dan saya rindu menjumpai saudara dalam keadaan sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Tentunya damai sejahtera dan kebahagiaan yang datangnya daripada Roh Kudus dicurahkan melimpah atas setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini saya rindu membagikan renungan kepada saudara yang saya beri tema kesetiaan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10c. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesetiaan adalah suatu sikap hati yang tidak pernah berubah, tidak mudah untuk tergoyahkan atau terpengaruh dengan apapun juga. Kesetiaan itu perlu dibina dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan sekedar dibina, tetapi perlu dipelihara, dipupuk terus dalam setiap hidup saya dan saudara. Ingat, dunia di bawah kuasa si jahat akan berusaha untuk yang namanya merongrong, bahkan menghancurkan kesetiaan yang ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Khususnya di hari-hari ini, saudaraku, dengan adanya situasi keadaan yang tidak mengenakan, saya percaya banyak orang yang sudah kehilangan kesetiaannya, baik terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap saudara bersaudara, terhadap pemimpinnya, terhadap orang yang dipimpinnya. Dan terlebih lagi, banyak orang sudah kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kepada saudara, ayo kita setia sampai mati. Sebab ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kita lihat bersama-sama, minimal ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita tetap setia di hadapan Tuhan. Yang pertama, ayo kita setia menjadi murid-muridnya Kristus. Tuhan Yesus nggak pernah cari fans. Tuhan Yesus tidak hanya mengejar atau mencari yang namanya pengikut dalam setiap hidupnya. Bahkan kita membaca dalam firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya akan terjadi pemurnian dalam setiap kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Saya berharap bahwa setiap kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini, apapun yang terjadi, godaan apapun yang sedang dihadapkan kepada saudara, ayo kita sebagai murid-murid Kristus belajarlah untuk setia. Kenapa kita harus setia menjadi murid-murid Kristus? Karena Tuhan Yesus sebagai guru agung kita memberikan teladan yang luar biasa loh. Kesetiaannya bukan hanya ditunjukkan pada waktu dia hidup enak di dalam dunia ini, tetapi perhatikan baik-baik, kesetiaan Tuhan Yesus itu sampai yang namanya mati di atas kayu salib. Dan perhatikan baik-baik, sampai di sorga pun hari ini Tuhan masih setia untuk mendoakan saya dan saudara supaya kita semuanya bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Yang kedua, belajarlah untuk tetap setia di dalam beribadah. Maksud saya setia dalam beribadah bukan berarti saudara setia hanya sekedar masuk gedung gereja, hanya sekedar mengikuti persekutuan, hanya sekedar mengikuti peribadahan-peribadahan yang sudah terjadwal di gereja saudara. Saya tetap mengatakan bahwa setia dalam beribadah adalah setialah untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, maka pasti hidupnya berubah. Hidupnya pasti akan lebih setia daripada orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan.
Yang terakhir saya katakan, ayo di hari ini kita setia di dalam melayani Tuhan. Bukan sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tetapi setialah di dalam melayani Tuhan. Yang banyak saya lihat di hari ini, orang terlalu sibuk setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak pernah yang namanya memberikan waktu untuk bisa melayani pribadi Tuhan sendiri. Ingat Marta dan Maria. Maria melayani Tuhan, Marta melayani pekerjaan Tuhan. Dan hasilnya adalah Marta suka mengeluh, Marta suka bersungut-sungut, Marta iri hati terhadap Maria. Kita lihat Maria mengambil bagian yang terbaik yang Tuhan katakan saat itu. 3 hal ini yang akan membuat setiap kehidupan kita setia sampai mati. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, apapun tawaran-tawaran diperhadapkan kepada saudara di hari-hari ini, untuk engkau tidak setia, tolak semuanya. Karena saya percaya orang yang setia sampai mati, maka Tuhan memberikan yang namanya mahkota kehidupan dalam setiap hidupnya. Ingat, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang jos, yang sanggup menolong kita, menyertai kita, bahkan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang atas setiap kehidupan saya dan saudara. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, amin, jos.